Ya, shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya merasa satu anugerah boleh kembali ada di GBI MOI pada pagi hari ini ya. Ini semua kepercayaan buat saya. Ini semua kemurahan Tuhan. Saya terima kasih buat Pastor Kiki, ya sahabat baik saya yang mengizinkan saya ada di tengah-tengah saudara. Thank you juga Pak Budi, ada brother Pak Indra. Jadi dari terbit matahari sampai terbenamnya saya ada di sini. Itu lagu sekolah minggu ya. Oke. Nah, nggak menggurui, nggak sok tahu, nggak rasa paling pintar, nggak rasa bahwa saya tahu segalanya, sama sekali dijauhkan dari hati seperti itu ya. Tapi nggak tahu kenapa saya tergerak pada pagi ini menjelang siang tentunya. Saya ingin coba mengajak kita belajar dari orang, namanya Gehazi, Bapak Ibu ya. Nah begini, Alkitab itu kalau saya boleh berkata adalah buku yang paling brutal sekali, tapi kudusnya luar biasa. Jadi Alkitab itu brutal sekali, tapi kudus sekali luar biasa, tapi juga ada kebrutalannya. Maksud saya gini, kok begitu Pak Rubini? Di Alkitab itu Bapak Ibu tahu, semua hal tidak ditutup-tutupi. Mau perselingkuhannya Daud, mau pengkhianatannya siapa? Petrus, Yudas. Kemudian yang paling ngeri lagi kalau Bapak Ibu baca kitab Judge, itu Hakim-Hakim pasal 19, Bapak Ibu akan terkejut. Itu gara-gara hoax, berita bohong, ya terjadi mutilasi. Sebab ada mayat yang dipotong jadi 12 potong, dan yang melakukan orang Lewi. Which is orang Lewi itu adalah suku para pelayan. Kita tahu ceritanya kan, orang Lewi nikah sama seorang sundal, kemudian nggak tahu kenapa mungkin Lewinya kasar, istrinya pulang ke rumah orang tuanya, ya, kemudian diambil, pick up, diajak balik lagi, ya dengan terpaksa sih. Ya, akhirnya karena bapaknya masih hati, kamu ikut saja suamimu, toh kamu sudah married ya. Nah di perjalanan Bapak Ibu tahu nanti baca saja Hakim-Hakim 19, apa yang terjadi di satu kota itu brutal, najisnya luar biasa. Ini brutal dalam kondisi jahat ya Bapak Ibu. Tadi saya bilang kan, Alkitab itu kebrutalannya itu masih menyingkapkan semua hal, karena begini, semua kita itu punya potensi untuk melakukan yang salah seperti Daud, seperti Yudas, seperti Petrus. Kita jangan bilang begini, saya nggak kayak Yudas kok. Yudas kan suka nyuri uang, kemudian apalagi menjual gurunya, ya bisa saja. Ada orang atas nama pelayanan menjual Yesus hanya dapat uang misalnya, kan itu roh Yudas. Ya kan? Nah, Yudas sendiri kalau Bapak Ibu belajar itu kan dari suku Yehuda, ya kan? Ya, semua bentuk male ya pria. Kalau dalam bahasa Yunani itu harus ditambahin S. Makanya kata Yesus itu kan Yosua, ya, Yesus, Yehuda, Yudas. Jadi kalau orang berkata nggak boleh menyebut nama Yesus, ya. Kalau dalam bahasa Greek kan ada orang nyebutnya Yesua Amasya misalnya, ya, atau ada aliran yang berkata tidak boleh nyebut nama Allah. Nah, kita kalau dalam konteks belajar bahasa Yunani, semua mil itu ya, itu selalu ada tambahan S, mesti kita tahu itu ya. Nah, Yudas itu suku Yehuda, padahal itu sukunya para raja. Ya, Yesus sendiri kan dari suku Yehuda. Kalau di trace ke atasnya itu ya itu Yehuda, Peres dan seterusnya, termasuk Daud dan seterusnya, itu suku-suku Yehuda. Nah, Bapak Ibu waktu kita membaca di Hakim-Hakim pasal 19 itu begini, waktu ada di tempat yang jahatnya luar biasa itu, istrinya diperkosa karena sebetulnya dianya mau dipakai dalam tanda petik. Jadi dosa homoseksual yang luar biasa mau dipakai, tapi kemudian istrinya diserahkan. Mau diperkosa istrinya, sama maaf itu mungkin ratusan orang mati. Dan dia bawa pulang mayatnya, dia potong-potong, dia sebar ke 12 suku Israel dan berkata, ini lu jahat kota ini. Atas dasar itu kemudian terjadi peperangan suku. Ribuan orang mati gara-gara peristiwa itu. Saya waktu membaca berkata, wow. Ya, biasanya ya sebuah buku itu kan begini, ditulisnya itu untuk menguntungkan dari penulisnya. Ya dong, nggak mau yang jelek-jelek disikapkan kan. Coba autobiografi apapun biasanya, padahal ada orang penuh kekurangan, tapi semua yang baik yang ditulis, kesuksesannya, pencapaiannya, ya oke, tapi jarang ada yang mau terbuka. Karena sekali lagi di Alkitab ini, Alkitab kan cermin untuk kita melihat muka kita, supaya kita belajar. Kita jangan berkata, gua kuat, saya hebat, enggak
Gak ada yang imun terhadap semua kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ditulis itu. Supaya kita belajar, jangan ikutin yang buruk dari mereka. Nah, saya ingin mengajak kita belajar dari orang namanya Gehazi. Nah, begini Bapak Ibu. Gehazi itu adalah orang yang sebetulnya kurang apa sih? Dekat dengan Nabi hebat namanya Elisa. Bahkan kalau saya boleh berkata, Elisa itu waktu ditrain oleh Elia, tidak pernah melihat mujizatnya Elia. Oh iya, peristiwa di Karmel, Elia nggak ikut. Waktu Elisa nggak ikut. Waktu Elia mendatangkan itu api dari langit, membakar misbah yang penuh dengan air. Ya kan kalau Bapak Ibu lihat ya. Sementara Gehazi itu sering mengalami mujizat dengan Elisa. Ya, tapi ternyata memang betul ya. Dekat dengan pelayanan hebat, ada di pelayanan hebat, dekat dengan pendeta hebat, itu tidak menjamin saudara itu benar. Belum tentu. Ya, jadi jangan bangga kalau berkata, saya kenal loh nama pendeta ini, nomor handphonenya saya tahu, ya kan? Kesukaannya apa saya tahu, udah saya bilang nggak usah bangga lah, bangga saja kalau kita dikenal dan mengenal Tuhan. Ya udahlah, kalau dekat cuma sama pendeta Tom yang lagi hebat sekarang biasa. Sebab gini, orang dekat dengan pendeta belum tentu orangnya berubah, malah pendetanya berubah seperti orang itu. Ya bisa saja, bisa saja. Saya kalau lama-lama dekat sama Pak Indra, bisa saja sepatu saya jadi kayak Pak Indra nanti. Atau stylenya merek baju bisa kayak dia misalnya ya. Bisa. Saya tidak mengubah Pak Indra, malah Pak Indra mengubah saya. Bisa saja. Nah, oke. Saya pikir mau ambil tempat saya lagi. Gak apa-apa. Nah, saya pikir ya ini memang jalur ya, jalur orang seperti itu ya. Kita juga suka lewat sini waktu ini. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu semua adalah ini, Gehazi itu sebetulnya punya potensi hebat. Tapi betul ya, hati-hati dalam hidup. Orang mulai dengan benar, dengan tulus, tapi dalam perjalanan bisa rusak, bisa sombong. Hati-hati loh. Ya, ada orang mulai bekerja dengan tulus, mulai melakukan keluarga dengan benar, tapi di perjalanan kemudian menyeleweng, sombong, egois, jadi rusak berantakan. Nah, saya belajar dari Gehazi. Oke, ceritanya begini. Bapak Ibu nanti kita akan baca kitab Raja-Raja. Atau kita coba lihat beberapa ayat ini. Oke. 2 Raja-Raja pasal 5. Ya, kita coba akan lihat nanti Bapak Ibu ya. Tapi ceritanya begini, saya tidak akan baca keseluruhan karena waktu, sebab saya dikasih waktu lumayan sekarang ini. Ya, lumayan. Tapi tetap 30 menit ya. Ada tambahan sedikit nggak apa-apa. Ya, paling Yobel nanti maju ke depan dan kemudian dia kasih kode tertentu untuk saya ya. Oke. Nah, 2 Raja-Raja pasal 5 ceritanya begini. Aram itu superpower nation, negara superpower yang menguasai dunia selain Israel. Nah, kemudian Aram itu begini, punya seorang petempur panglima hebat namanya Naaman. Atas anugerah Tuhan dia menang terus. Nah, itu tadi saya ngomong, saya nyanyi lagu tentang kemurahan Tuhan itu penting. Sebab gini, di luar anugerah Tuhan kita tidak mungkin mengalami kemenangan. Yang percaya katakan amin. Hanya orang sombong yang berkata ini semua karena Tuhan. Udahlah, kalau kita tidak dikasih kesehatan sama Tuhan, mana bisa bekerja? Udahlah, orang nggak bisa Tuhan tidak kasih tender pada saya kemana? Tuhan tidak kasih uang pada ya jantung kita cepat sedikit saja, kita susah. Loh, kok nggak ada yang amin? Oh iya lah, kita nggak usah sombong lah. Dikasih bisul 2 tahun nggak sembuh-sembuh. Ya kalau bisul 2 tahun nggak sembuh-sembuh, kanker itu namanya ya. Jangan-jangan ya, sebab ngeri kan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu apa yang terjadi? Atas anugerah Tuhan, selalu dia menang. Cuma orang ini punya masalah, yaitu dia punya air, kena kusta. Kusta itu kayak orang terkutuk. Zaman dulu ya, zaman dulu itu kayak orang terkutuk. Nah apa yang terjadi? Kemudian nggak sembuh-sembuh. Susah. Sampai akhirnya asisten rumah tangganya orang Israel bilang, kamu ke Samaria, di sana ada nabi. Nabi itu dekat Tuhan dan punya karunia kesembuhan. Memang ada orang yang punya karunia kesembuhan. Oh iya, saya melihat dengan mata kepala sendiri, teman-teman saya punya karunia kesembuhan. Itu tumpang tangan tidak perlu lama-lama. Sembuh. Oke, sembuh. Ya. Oh ya, ngalami kesembuhan begitu cepatnya luar biasa. Yang punya karunia kesembuhan. Tapi Bapak Ibu apa terjadi? Begitu dia ke Samaria, Elisa nggak keluar. Dia suruh asistennya pengen. Dia bilang, kamu temuin apa? Suruh dia tenggelamkan diri 7 kali di Sungai Yordan. Marah.
jenderal, penguasa, kaya raya, koneksinya hebat, orang luar biasa. Disuruh begitu, makanya berkata, setidaknya keluar dong. Gerak-gerakkan tangan lah, coba bayangkan. Doa saja dia mau atur. Ya coba, orang itu kalau sombong betul ya. Gak cuma orang yang dia mau atur, pendeta mau diatur. Ya, saya sih gak mau jadi pendeta yang kemudian duit ngatur-ngatur saya. Karena orang ngatur-ngatur pakai duit. Enggak lah, di pelayanan gak boleh begitu. Dan gak gampang itu untuk menghadapi begitu. Oh ya, gak mudah. Ya, saya tahu para pelayan gak gampang menghadapi itu. Makanya doakan para pendeta. Gak mudah untuk menghadapi hal-hal yang begitu. Tapi tahu Bapak Ibu, marah. Cuman pegawainya hebat. Tuhan, kalau dia suruh yang berat, Tuhan lakukan demi kesembuhan. Iyalah, ini cuma menggelapkan diri 7 kali di Sungai Yordan. Sulitnya apa sih Tuhan? Tuhan biasa perang, biasa merayap-rayap, biasa ketomba-tomba, biasa menghadapi gerombolan jahat, biasa Tuhan naik turun gunung, biasa berhari-hari berkemah untuk mengintai musuh dengan menahan lapar. Cuma tenggelam, ya ampun. Akhirnya begini, yaitu masuk ke Sungai Yordan 7 kali tenggelam. Kemudian apa? Sembuh. Nah, ide baptisan itu awalnya di situ. Itu namanya baptiso, ditenggelamkan. Jadi ide baptisan itu ada di 2 raja-raja itu sebenarnya. Awalnya itu tuh, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tahu ya, orang ditenggelamkan. Begitu dia sembuh, biasa. Yang namanya orang punya, orang apa? Mau kasih hadiah. Tapi saya belajar dari Elisa. Elisa itu belajar satu hal dari Elisa. Ada waktu memang menerima, ada waktu tidak menerima. Nah, itu untuk punya hikmat seperti itu tidak gampang, Bapak. Ada waktunya memang kita menerima, tapi ada waktunya jangan menerima. Karena ada tujuan lain di balik itu. Dan nanti saya akan beritahu. Tapi ternyata Gehazi enggak. Oke, kita harus baca sekarang. Ayat yang ke-20 sampai mungkin ayat yang ke-berapa? Ya, 27. Ya, saya secara cepat. Boleh multimedia tampilkan, thank you ya. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya Tuhanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Dia pikir Elia itu sungkan sama Naaman. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Ayat yang berikutnya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata apa, Bapak Ibu? Nah, kenapa Naaman berkata selamat? Iyalah, takut jantungnya Gehazi itu putus. Lalu tentara panglima, kan pasti kudanya banyak gagah-gagah, nggak mungkin pakai kuda poni kan? Yang kalau Pak Indra naik, kemudian kakinya ketekuk begitu, enggak. Ini kuda-kuda gagah, saya nggak tahu kudanya 4 atau 6. Keretanya kan keren. Ini kayak sekarang kalau mobil-mobil Mercy kali. Dikejar, ya ampun. Memang duit itu kekuatan luar biasa ya. Orang lari kejar sampai kena. Makanya dia tanya, selamat gak? Itu Gehazi jawabnya langsung berkata, selamat. Tapi saya yakin itu kayak orang kena stroke. Selamat. Kekuatan duit luar biasa ya. Dikejar sampai kena. Ngos-ngosannya. Makanya Naaman mungkin takut jantungnya putus ya. Ya. Tapi coba kita lihat ayat yang itu tadi imajinasi saya. Bisa benar atau benar banget? Kan gak sesat lah ya kan? Kan ini lari kereta kuda banyak begitu dikejar kan? Itu larinya cepat. Jangan selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja jadikan kepada kedua orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi, baiklah berikan kepada mereka berapa Bapak Ibu? Setalenta perak dan 2 potong pakaian. Bapak Ibu tahu nggak? Kurs setalenta perak itu berapa? Itu kira-kira kalau sekarang ini 3.800 sampai 4.000 US dollar. Dengan kurs sekarang Bapak Ibu coba hitung sendiri sekian ratus juta lagi, 100 juta lebih. Sebetulnya kalau hitung-hitungan nggak terlalu gede lah dibandingkan dengan identitas dia sebagai anak Allah. Saya. Oke, saya nggak akan bahas itu. Jadi saya belajar untuk mengerti ini Bapak Ibu ya. Coba kita lihat ayat berikutnya. Naaman berkata silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 20 budi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya, mereka itu mengangkut semuanya di depan Gehazi. Ayat 24 sampai 27. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk ke tampil di depan tuannya, berkata Elisa kepadanya, kamu dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Ayat berikutnya,
Tetapi kata Elisa padanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dari itu engkau memperoleh kebun-kebun buah zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tapi coba lihat, baca yuk sama-sama 2-3 jemaat. Tetapi penyakit kusta Naaman lebih kuat, akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk berapa lama? Selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Mengerikan ya. Yang harusnya diterima di Gehazi, malah dia lepaskan. Yang harusnya diterima oleh Naaman, malah Gehazi menerimanya. Ya, jadi hidup itu kalau nggak betul-betul mengkalkulasi. Tadi pagi saya khotbah soal kalkulasi ya, Pak Budi ya. Itu bahaya sekali. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari Gehazi ini? Nah, arti nama Gehazi. Ada yang namanya Gehazi di sini? Saya make sure dulu supaya saudara tidak marah sama saya. Enggak. Tapi saya jarang lihat ada orang Kristen namanya Gehazi. Jarang banget. Sepanjang saya pelayanan hampir 40 tahun, jarang kenalan orang namanya Gehazi. Mungkin takut kena kusta kali ya, makanya tidak berani nama Gehazi. Enggak, nama Gehazi itu artinya ini, penglihatan di lembah. Melihat tapi di lembah. Ya pendek, gelap. Orang kalau melihat di lembah berarti pandangannya pendek dan gelap. Harusnya melihat di gunung. Di atas kan, gunung Tuhan, luas lebar. Tapi Gehazi ternyata sudut pandangnya, makanya saya baru tahu ya, kenapa Paulus berkata, terangi mata hatiku Tuhan, supaya aku bisa melihat betapa tinggi lebar dalam luasnya kasih Tuhan, dan mengerti itu, bahwa Tuhan itu dahsyat. Nah sekarang, apa sih pembelajaran yang kita dapat dari Gehazi? Kita jangan bilang begini, saya bukan Gehazi Pak, hang on. Coba ya, saya begitu merenung ini, saya belajar banget untuk kemudian menangkap ini sebagai sesuatu yang ilahi. Yang pertama, ini dia yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Kok seriusnya kenapa Gehazi? Jadi begini, Elisa itu waktu tidak mau menemui Naaman bukan sombong. Pendeta nggak boleh sombong. Ya, kalau pendeta sombong jangan jadi pendeta lah, jadi pendekar saja. Oh iyalah, pendeta kalau sombong mau apa? Cuma jago ngomong ya. Pasti sombong itu rohnya setan kan? Ya kan? Sombong itu mata uangnya setan. Rendah hati itu mata uang kerajaan surga. Makanya orang kalau tidak pernah bersimpuh di kaki Tuhan, nggak bisa diangkat. Untuk bersimpuh itu rendah hati. Karena orang berdiri nggak mungkin bisa berlutut di kakinya Tuhan. Saudara tidak mungkin ada di kakinya Tuhan kalau saudara tidak kemudian berbaring di kakinya Tuhan. Kalau kita tegak terus, ya susah. Loh, itu kan analoginya begitu, sudah sulit lah. Saya tak mungkin bisa memegang kakinya Pak Budi misalnya, kalau saya tidak berlutut di depan Pak Budi. Kalau saya tegak berdiri ya, saya susah untuk kemudian pegang kakinya Pak Budi. Nah, rendah hati itu begitu, ya berlutut di kaki Tuhan. Nah, Bapak Ibu begini, Naaman itu, Elisa nggak mau temuin Naaman, bukan apa? Elisa itu lagi memberi pelajaran pada Naaman ini, uang kamu, kedudukan kamu, gelar koneksi kamu itu gak bisa memberi kontribusi untuk membuat hidupmu itu disembuhkan. Kamu itu tidak bisa mengalami terobosan kalau kamu tidak mengalami kemurahan Tuhan. Toh Elisa lagi ngomong ini, kamu punya semuanya, tapi apakah bisa menolong hidup? Iya kan? Ya memang betul, uang memang bisa membeli sesuatu. Tapi nggak semuanya bisa dibeli uang. Misalnya saja. Saya nggak tahu Bapak Ibu bisa bedakan yang esensi atau aksesoris. Esensi itu kehidupan, aksesoris itu cuma tambahan saja. Kayak misalnya ya, uang bisa beli spring bed, merking coil, aksesoris. Kan kita nggak harus pakai spring bed, pakai merking coil misalnya ya. Nggak harus. Tapi pertanyaan saya, uang bisa beli tidurnya nggak? Ya kan Pak, esensinya itu tidurnya bukan spring bednya. Kok rasa salah khotbah saya ini? Oke, iya kan? Oke. Sekarang pertanyaan saya, uang kita bisa beli suplemen? Gak bisa. Tapi apakah uang bisa beli kesehatan yang holistik? Kan ada orang begini, sehat tubuhnya, tapi ininya sakit. Curigaan melulu, stres melulu. Tubuhnya saja sehat, tapi ininya sakit. Artinya
Makanya memang uang bisa membeli sesuatu, tapi tidak semua bisa dibeli dengan uang. Misalnya, uang bisa bawa orang liburan pergi ke bulan atau ke antariksa. Tapi pertanyaan saya, uang bisa kembalikan kita ke rumah nggak untuk baik-baik dan bahagia sama keluarga kita? Karena banyak orang bisa liburan ke antariksa tapi tidak bisa pulang ke rumah. Padahal antariksa jauh, pulang ke rumah cuma beberapa meter nggak bisa, karena di rumah ribut terus, pukul-pukulan terus. Nah artinya begini, Elisa lagi ngajarin, gak apa-apa kamu punya kedudukan, gak apa-apa kamu punya posisi, gak apa-apa kamu punya tabungan, gak apa-apa kamu punya koneksi. Oke, semua itu adalah anugerah Tuhan. Tapi tolong kamu jangan membangun hidup di atas dasar begituan. Kok Pak Ruby? Oh iya, tahu Bapak Ibu, orang-orang seperti Naaman ini pride-nya tinggi, sombongnya tinggi. Kalau dia betul-betul di-crash betul-betul dari dalam, lalu disuruh tenggelamkan diri ke sungai saja marah. Padahal kan bukan melakukan yang sulit itu Bapak Ibu. Iyalah, kalau sulit misalnya suruh naik ke gunung dengan kondisi lapar, suruh puasa sekian hari, enggak kok. Nah yang marah apanya? Yang marah sombongnya, yang marah dagingnya, yang marah adalah begini, jiwanya yang betul-betul tidak mau dipulihkan Tuhan. Makanya dibongkar itu sama Elisa. Kamu itu kalau tidak hidup dalam kemurahan Tuhan, kamu gak akan kuat. Bapak Ibu yang luar biasa lagi, Naaman itu diberitahu ke Samaria, yang memberitahu siapa? Gadis tanpa nama. Bapak Ibu kalau baca ayat di atasnya, itu orang itu tidak disebut namanya siapa, wajahnya seperti apa. Dia adalah tawanan, dia adalah asisten rumah tangga. Yang notabene begini, secara hierarki gelar jauh banget dari Naaman. Tapi Tuhan pakai orang seperti ini. Makanya saudara jangan cibirkan orang-orang biasa. Ada orang biasa kayaknya, tapi impact hidupnya luar biasa. Sementara ada orang diagung-agungkan, tapi kosong ternyata, cuma menang pencitraan di luar saja. Ya kan, ini orang-orang biasa. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat nanti, yang menegur Naaman itu siapa? Prajurit. Prajurit ngomong gini, mungkin prajuritnya takut juga, tapi prajurit Tuhan, kan dia suruh nggak susah Tuhan, cuma menenggelamkan diri saja. Udahlah Tuhan lakukan itu. Kalau disuruh sulit, Tuhan mau lakukan nggak demi kesembuhan? Tiba-tiba logikanya Naaman keluar. Oh iya juga ya. Sorry ya, orang itu sombong kadang-kadang logika yang wajar normal jadi hilang karena sombong. Pikiran sehatnya jadi hilang gara-gara selalu gua kuat, gua hebat, gua kaya, gua pinter. Itu selalu. Makanya kalau ini tidak keras Bapak Ibu, susah ngalami jamahan Tuhan. Susah. Elisa lagi ngajar ibu sama Naaman. Sempurna. Ya kan, sebab kulitnya jadi kayak kulit bayi. Tapi begini masalah. Gehazi coreng itu. Tahu Bapak Ibu? Waktu dia kemudian minta sama Naaman setalenta perak, akhirnya dikasih 2 talenta. Itu kan sebetulnya dia lagi coreng prinsip ini. Bahwa semuanya harus dibayar pakai kekuatan manusia. Mungkin ya, mungkin. Saya nggak tahu sih. Ini Pak Budi ini imajinasi bisa benar atau benar banget ya. Kan biasanya bisa benar atau salah Pak Indra. Ini bisa benar atau benar banget. Tapi kan ini tidak sesat sekali lagi. Mungkin ya orang sekelilingnya Naaman ngomong ini, ternyata Tuhannya Israel bayaran juga. Minta ini. Saya belajar satu hal. Kemurahan Tuhan itu tolong jangan dicemari oleh apa. Amin. Saya bahkan bisa berkata, orang kalau tanya begini, Pak Rubin kok sampai pelayanan sampai hari ini? Susah dicerna pakai otak saya. Saya itu tidak berpikir jadi pendeta. Iyalah, papa mama bankrupt. Saya pernah cerita, saya jadi kuli di pasar bertahun-tahun. Kalau ada tempat yang paling saya hargai adalah kamar mandi dan WC. Makanya saya sampai hari ini, pendeta. Kadang sibuk, sok sibuk sih saya ya, nggak sibuk, sok sibuk saja. Ya, itu masih suka bersihin kamar mandi dan WC sampai sekarang.
Sebab buat saya kalau mau lihat rumah bersih atau tidak, atau warung itu bersih atau tidak, lihat kamar mandinya. Itu standar saya. Kalau Pak Indra mungkin lihat ya wangi atau tidak parfum yang punya warung ya mungkin ya. Tapi kalau saya lihatnya itu boleh juga, nggak salah juga. Saya lihat kamar mandi bersih atau tidak. Nah saya itu orang yang paling luar sama kamar mandi DBC sampai hari ini. Jadi saya suka bawa-bawa, saya bersihin sampai hari ini. Sebab itu saya paling hargai. So dulu saya punya kamar mandi dan WC itu paling panjang dan lebar di seluruh dunia. Namanya Kali. Terima kasih untuk ketawanya. Yang warnanya Nescafe 3-in-1 itu ya, coklat ke susu-susuan. Ya. Woi. Nah Bapak Ibu saya beritahu, kalau orang tanya Pak Ruby, kaki kemana saja? Oh ini kaki nggak terhitung kemana saja. Makanya setan coba hantam kaki saya dengan segala cara. Dibikin bekak, pakai asam urat, tabrakan berapa kali supaya kaki saya tujuannya dilumpuhkan. Tapi anugerah Tuhan, kaki saya masih tetap kuat. Ya, beberapa kali dihantam sakit. Saya baru tahu ya orang-orang yang mau dipakai Tuhan itu, kalau menurut saya ini bisa salah lah ya, tapi menurut saya itu mau dihantam dengan segala cara. Ada beberapa teman saya itu dulu waktu lahiran saja mau diaborsi, mau dibunuh dengan segala cara oleh setan. Tapi itu hidup sampai hari ini pelayanan di mana-mana. Nah, saya kalau merenung setback ke belakang, yang saya renungkan cuma satu. Talking about grace. Anugerah. Nah, Elisa lagi mengajar itu dicoreng sama Gehazi. Ya. Tapi berikutnya, nah ini dia Bapak Ibu. Ini yang kedua, pelajaran dari Gehazi. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu, yuk jangan sombong. Jangan keras hati. Ya, belajar. Bahwa kemurahan Tuhan itu turun buat orang-orang yang hatinya rendah hati. Yang mau katakan amin? Oh iya. Hanya orang yang rendah hati yang akan menemukan jalan Tuhan yang tinggi. Jalan Tuhan tinggi tak terselami, tak terbatas. Yang setuju katakan amin? Oh iya. Saya suka teman saya. Teman saya itu lahir, maafkan ya, itu tangannya cacat, perempuan. Cacat. Tangan kanan. Jadi aktivitas semua tangan kiri, tapi jagonya nyetir. Apalagi sekarang ada mobil matic enak lah. Ya, cuman kalau nyetir ya tangan kiri. Dulu zaman manual pun tangan kiri. Gak pernah ngeluh. Bapak Ibu orang kadang-kadang cibirkan dia. Saya masih ingat kalau beli apa-apa kuah banyak supaya anak-anaknya makan. Tapi Bapak Ibu tahu dia punya standar hidup. Tuhan itu kan tidak mungkin. Pilihlah standar hidup yang tidak mungkin. Kita anak Tuhan itu harus berani memilih standar hidup yang tidak mungkin. Sebab Tuhan kita itu Tuhan yang tidak mungkin. Anaknya di Taiwan juara nasional untuk bidang kayaknya sains. Kemarin dia disuruh ke Taiwan sekeluarga, diserve kayak raja-raja oleh pemerintah Taiwan. Saya tahu anak ini dari kecil. Satu lagi anak yang sekarang praktek di Natuna jadi dokter. Satu lagi sekolah, pintar semua. Sampai saya bilang sama istri saya, dulu yang semua mencibirkan dia. Dia tidak tampil, masih tetap sederhana, biasa jualan di pasar. Tapi kemudian saya sadar, oh iya, kemurahan Tuhan itu aneh. Nah, saya harus selesai sebentar, karena udah 2 orang sini jadi satu lagi berarti ayam berkokok. Iya kan, Petrus 3 kali kan menyangka ayam berkokok. Kita pasti ada suara kokok gitu ya. Tidak apa-apa, ya, bercanda. Saudara kayak saya di gedung pengadilan, lu lihatin saya kayak terdakwa yang memberi kesaksian bahwa saya tidak bersalah. Kamu jangan pakai string, pakai piano lah, kayaknya suasananya jadi serem banget ini. Pakai piano lah, dari string terus buat saya mau ke puncak terus. Nah ini kan lebih rileks saya. Ini mau bahas saya terus gitu. Ya, dari tadi ketipu dia saya. Enggak, bercanda ya berbeda. Nah ini kan lebih rileks. Oke, yang saya akan tutup dengan yang ketiga berikutnya. After that kita berdoa bersama. Ya, Bapak Ibu menangkap sesuatu? Ya kalau tak menangkap ya tangkaplah. Kalau bingung ya bingunglah. Ada teman saya dalam diskusi ditanya, Pak, gini gimana susah?
ya sudah, balik lagi. Tapi kalau berapa, ya sudah, ringankan saja. Lah, saya bingung, ini susah, ini berat, ini ringan. Ya sudah, bingung lah. Tetapi saya punya jawaban paling enak. Oke. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya lagi adalah ini. Identitas, kapasitas, potensinya GAC, sayangnya dia pakai untuk melakukan hal yang jahat demi keuntungan sendiri. Dia lupa satu kata namanya honor, kehormatan. Saya ingatkan ya, GAC itu punya identitas. Kayak kita ini kan anak raja. Kita ini anak Tuhan. Potensi kita tidak terbatas. Roh Kudus ada pada kita. Urapan Tuhan ada pada kita. Kuasa Tuhan ada pada kita. Yang setuju katakan amin. Kita tuh beda. Makanya pengusaha Kristen itu Bapak nggak usah takut. Kalau saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan sudah diurapi. Sudah beda dengan penguasa di luar. Saudara yang masih kuliah, saudara itu beda kan. Saudara diurapi. Sementara yang tidak kenal itu tidak diurapi. Sayangnya orang pakai semua itu untuk melanggar kehormatan demi kepentingan sendiri. Sebetulnya waktu Naaman turun dari kereta itu, dia masih punya respek hormat sama GAC. Dia tuh panglima turun loh pada seorang asisten. Dia masih hormat. Makanya waktu didesak dia itu kan sebetulnya GAC masih ada kesempatan untuk sungkan. Waktu didesak itu kan diminta setalenta, didesak 2 talenta. Itu sebetulnya masih ada titik hati nuraninya itu masih jalan. Sayangnya dilawan itu hancurkan demi doi. Gak salah dengan uang, saya gak ngomong uang salah. Tapi tolong sikapnya benar. Dia bukan tuan. Kalau sampai dia jadi tuan, kita dihancurkan. Berapa banyak orang memperkaya diri dengan hancurkan orang lain. Makanya dulu kalau orang berkata, kamu harus belajar dari orang sukses. Saya dulu iya, tapi sekarang enggak. Saya berpikir ulang. Nah kalau suksesnya ngorbanin orang, apa saya belajar dari dia? Harusnya belajar dari orang sukses yang takut akan Tuhan. Ya, iya kan? Dulu kita belajar begitu kan. Ya oke, belajar dari orang sukses, tapi takut akan Tuhan enggak. Nah ternyata GAC ini menghancurkan kehormatan. Udah begitu dia pakai nama Elisa. Dia tipu. Ini baru ada tamu, mungkin ada tamu, tapi Elisa kan enggak minta. Wow. Oke, saya selesai. Tahu Bapak Ibu? Dari Elia ke Elisa. Dari Elisa itu harusnya ke GAC. Tapi enggak. Sekali lagi, dari Elia ke Elisa, dari Elisa ke GAC. Padahal kalau kita lihat Elisa, trainingnya Elisa itu enggak gampang. Elisa bukan orang miskin. Dia dipanggil waktu membajak ladang, punya 12 pasang lembu. Dan kemudian diserahkan semua ke Tuhan. Harganya mahal. Makanya tidak sia-siakan apa yang Tuhan percayakan. GAC ini salah memandang kehidupan. Karena itu tadi, penglihatannya di lembah. Saya berdoa, GBI MOI Jemaat Ibadah 2. Yuk, jangan melihat di lembah. Gelap pendek, melihatlah di gunung Tuhan. Makanya sukalah ada di hadirat Tuhan. Pandangan luas, pandangan lebar. Saya tahu tantangan di luar dan gampang, tapi nggak usah takut sekali lagi. Kalau kita berjalan dalam prinsip yang kuat. Mulai dengan benar, di tengah jalan tetap benar. Ujungnya kita finishing well. Selesaikan semuanya sampai kita mendengar suara berkata, sabaslah hambaku, masuklah dalam kemuliaan Bapa. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Amin.